Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Yang lepas cincinnya naga gini yang pakai dulu. Seperti tadi ketika yang memberi wejangan kepada Silbringsel ya, tentang bagaimana program ya, bebaskanlah dirimu dari sebuah program. Contoh dari program itu sudah jelas yang katakan tadi. Ketika zaman dulu waktu kecil, seorang anak kecil yang suka kepada sesuatu yang dia tidak punya di rumahnya, dia dapatkan, seperti buah-buahan yang ada di tempatnya tetangganya, mangga, kelapa, rambutan, apapun itu. Dan ketika tertangkap bahwa dia mengambil sesuatu dari tetangganya, orang tuanya, tetangganya memukulinya serta mencaci maki, selalu cacian dan makian yang mereka selalu kasih kepada seorang anak yang bersalah ini ya. Jadi tidak meluruskan dengan cara yang baik, tetapi kekerasan, pemukulan dan caci maki itu akan memprogram otaknya. Ketika otaknya diprogram dengan kekerasan, pemukulan dan caci maki, penghakiman yang tidak berdasarkan kemanusiaan ya, tidak mengarahkan ke sebuah kebijaksanaan, maka karakter anak itu akan menjadi keras. Dan ketika dia tumbuh dewasa, mata batinnya, kesadarannya akan menjadi keras. Dan ketika kesadaran mata batinnya, karakternya menjadi keras, maka sudah jelas turun-temurun, generation, jin, turun-temurun, gennya akan menjadi kekerasan dan tidak pernah ada perdamaian. Itulah yang maksud. Bebaskanlah dirimu dari pemrograman sistem program yang ada di dalam pikiranmu, sehingga karaktermu itu tidak keras ya. Program dengan program-program yang baik ya, yang tahu dan yang paham sekali. Kumandel Gendrowati, adikmu yang namanya Silbringsel, dia keras. Kenapa dia keras ya? Kenapa dia suka membentak, mengancam, menyusup tanpa sopan santun, seolah-olah karena dia punya kuasa. Orang yang punya kuasa itu pasti sukanya membentak ya. Kau punya kuasa, engkau membentak, seolah-olah engkau paling hebat dan paling mengerti tentang arti kehidupan. Kalau yang bisa bilang wedhus gembel bagi ya. Jangan membuat wedhus gembel di dalam pikiranmu ya, sehingga engkau melunturkan spiritualmu. Spiritual kau lunturkan dengan wedhus gembel yang ada. Sikap wedhus gembel itu tadi. Kau punya kekuasaan lalu engkau membentak. Orang yang tidak mempunyai kekuasaan, mana ada membentak. Lihatlah di jalan-jalan ketika engkau bertemu orang yang punya agak sedikit kaya, dan engkau berhadapan dengan orang yang tidak punya, yang naik sepeda ontel, yang kau bentak. Engkau mau naik mobil ya agak mewah, engkau bertemu dengan orang yang naik motor dan kesalahan di jalan, lalu engkau bentak. Karena engkau merasa punya kuasa. Padahal sejatinya kuasa ini adalah miliknya Sang Maha Kuasa, Sang Maha dari segala maha, Sang Maha. Ingatlah itu. Makanya Eyang percaya dengan keajaiban daripada percaya dengan kecerdasan dan kepintaran.
Eyang dibilang pintar, Eyang dipuji-puji, ya tidak sulap. Ya, Eyang belajar dari kesalahan. Dulu Eyang juga punya kesalahan banyak. Eyang belajar dari itu. Kesandung kesampar istilahnya. Tapi bukan SP. Eyang bukan SP. Kesandung kesampar. Tapi Eyang bukan SP. Eyang tegaskan lagi kepada Silpringsil dan Til Gumandel. Ya, kesandung kesampar itu sudah menjadi bagian dari makhluk, sudah menjadi bagian. Nah, di zaman Kali Yuga, di zaman kegelapan yang artinya bumi menjauh dari matahari. Matahari adalah sumber terang, sumber ilmu pengetahuan. Jika tidak ada terang matahari, makanya gelap semuanya. Tidak ada terang. Tetapi ya makanya itu loh, ya buat Silpringsil, kamu itu nggak usah banyak nyong gitu, membenci ini, membenci itu, membenci spiritual, membenci ini, membenci itu. Sudut pandangmu akan sempit. Di dalam sudut pandang yang lain ada sebuah masa di mana masa itu kita namai Satya Yuga, di mana masa Satya Yuga adalah terang. Ya, bumi mendekati matahari berarti sebuah terang. Ada nanti lagi masanya perdamaian sehabis Satya Yuga. Ya, Kali Yuga, kegelapan, Satya Yuga. Nanti ada lagi di atasnya. Ya, pelajari sendiri, yang tidak mau menjelaskannya kepadamu. Nanti kamu salah tafsir, salah mengerti. Ya, biar kamu itu terpacu untuk melihat dari sebuah buku-buku yang lain, untuk menjadikannya referensi untukmu dan kau mampu menarasikannya. Narasi itu sebuah bahasa yang ada di dalam memorimu, karena otak tempatnya menyimpan memori. Ya, jadi ketika memorimu itu banyak kamu isi, kamu akan menjadi orang yang bijak, bukan orang munafik. Nah, kamu bicara tentang munafik, itu munafik, ini munafik, itu munafik. Mana ada orang yang tidak munafik? Baru punya kekuasaan sedikit aja membentak, mengancam. Engkau tidak sadar bahwa engkau ini hidup di dalam dunia di mana keajaiban itu ada. Kekuasaanmu bisa runtuh dalam waktu 1 detik. Di jalan engkau ditabrak oleh kereta api, pesawat, atau ditabrak truk, matilah engkau, kekuasaanmu habis. Ya. Diterpa oleh angin, dihajar oleh air, dibakar oleh api, habis. Ya, habis. Kekuasaanmu jangan kau banggakan. Yang bilang kepada Silpringsil, engkau berkuasa atas kakakmu Til Gumandel Gentewawati, tetapi jangan kau semena-mena. Engkau harus berlaku adil. Ya, semua orang punya perasaan dan berlakulah adil. Es teh dulu ya. Es teh ini kalau malam-malam es itu kurang bagus, karena nanti ada pembengkakan. Ini menurut tabib loh, ini tabib loh ini ya. Yang tabib nih, yang menjadi tabib dulu yang jelaskan ketika yang menjadi tabib. Jadi tukang obat ya, atau tabib. Ini mode tabib ya. Es itu nanti bisa ngelok, bisa ngunci kaki. Ketika kaki terkunci, peredaran darah tidak lancar, maka akan ngelok ke pinggang. Ketika pinggang ngelok, mengunci, maka akan ke organ dalam. Ketika organ dalam mengunci, maka akan lari ke syaraf. Jadinya gini-gini nanti kamu. Hah? Aduh.
Jangan membentak dan mengancam karena engkau punya kuasa. Kuasa apa? Bagaimana akan tercipta harmoni, perdamaian jika engkau tidak paham tentang Satya Yuga, di mana bumi mendekati matahari dan di situ ada terang, di mana kesadaran spiritual mata batin, mata ketiga ini membuka dan manusia menyadari, sil menyadari tentang artinya kehidupan. Ya biarkan saja dia menyadari dengan jalan spiritualnya, menyadari tentang life and love, cinta, kasih sayang, dan kehidupan. Di zaman nanti Satya juga itu penuh dengan cinta. Jadi kalau kamu membentak-bentak berkuasa itu ketinggalan, kamu akan digiling oleh alam, dihancurkan oleh alam semesta. Karena nanti Satya Yuga, zaman kesadaran, itu cinta kasih yang ada. Nggak percaya kamu, ya sudah, sil nggak percaya silahkan, that's your problem, not my problem. Ya, satu lagi, jika Tilgumandil Gendewati mempunyai ikon sang kinasih, sang satrio piningit, seorang satria yang tersembunyi. Ya, tersembunyi di mana? Di balik pintu, di balik jendela, di bawah kasur, atau tersembunyi, tersamar. Dan dia didamping oleh Ratu Adil. Ratu Adil, ibu. Engkau mengartikan itu susah, tapi yang ngartikan, yang sudah menjadi mode spiritualnya, bukan mode tukang obat, mode tabib, ya. Mode spiritual. Ibu adalah ibu bumi. Matahari adalah Bopo Angkoso. Ya, yang ulangi, ibu adalah ibu bumi. Matahari adalah Bopo Angkoso. Ketika bumi sejajar dengan planet yang lain dan agak miring sedikit mengintip matahari, itu artinya kegelapan. Dan nanti akan kembali lagi ke Satya Yuga, terang. Nah, ketika terang itu manusia sadar. Ketika sadar, isinya apa sih kesadaran itu? Cinta kasih. Engkau nggak akan berani menyakiti, dan engkau tidak akan berani mengkuar-kuarkan kekuasaanmu, membentak-bentak yang di bawahmu. Engkau melihat orang yang nggak punya, orang yang di bawahmu, lalu engkau membentak. Orang yang kelihatannya tidak punya perangkat canggih, lalu engkau acak-acak membentaknya. Wih, belum tentu. Belum tentu engkau bisa mengalahkannya. Sil yang katakan sekali lagi, belum tentu. Karena dia dilindungi oleh Ratu Adil, Ratu ibu bumi, dan seorang wanita. Wanita itu mampu melampaui dimensi ke-6, 4, 5, 6, sebuah dimensi ke-6 yang mampu, ya, seorang Ratu Adil ini, ibu ini, wanita ini mampu melihat pesan semesta. Pesan semesta datang kepadanya, dan sang kinasih, sang ksatria itu sangat dekat sekali dengan sang wanita ini, Ibu Ratu. Ibu Ratu yang bisa melihat pesan dalam dunia 4, 5, dan 6. Ya. Itu dia masalahnya. Dan itu nggak kelihatan. Seorang wanita itu nggak kelihatan, yang berposisi di selatan. Tidak kelihatan. Beda dengan Eyang. Eyang ini hanya dari kedangkalan spiritualnya Eyang. Jadi jangan terlalu, yang lain ini sudah yang bilang, ngapain sih kamu lihat ini tempatnya Eyang.
Lihat aja yang lain, masih banyak. Ini hanya untuk cucu-cucunya Eyang Silpringsil dan Til Gumandil. Gitu. Ya, buat Silpringsil dan Til Gumandil. Orang berbeda pemikiran kok kamu datang ke sini, salah kamu. Pendapat Eyang, pikiran Eyang hanya untuk cucunya Eyang. Kamu datang ke sini itu ngapain? Membawa kerusuhan, membawa keributan. Kamu dalam masa Kali Yuga, masa kegelapan. Ya. Ya. Aku pengen mengembalikanmu dari ketersesatan. Yang tersesat itu siapa? Ya. Yang tersesat itu siapa? Aku masih dikasih hidup sama Sang Pencipta, masih dikasih nafas, masih dikasih rezeki, masih disayangi dan dicintai oleh Sang Maha Pencipta, kok tersesat? Apanya yang tersesat? Ya. Kamu itu kalau punya pikiran tuh yang agak nalar sedikit tuh. Ya, Silpringsil. Yang tersesat. Apa yang tersesat? Kalaupun aku tersesat, apa kamu mau membiayai semua makan isi perutku dan semua orang-orang yang aku sayangi, yang selalu aku kasih kebahagiaan? Nah, ngomong aja kamu, sok pintar. Kamu bilang tersesat, masih banyak yang tersesat itu. Kamu sana masuk ke dalam jeruji penjara itu, coba kamu pidato di sana, itu masih banyak ya. Ketika nanti mereka sadar, mereka penjara itu sepi. Ya, semua orang itu yang sadar itu akan sepi semuanya. Orang sadar akan kesehatan, jelas rumah sakit akan sepi orang yang sadar kesehatan. Orang sadar akan dirinya tidak berbuat jahat, maka penjara sepi. Orang sadar akan Sang Penciptanya, Sang Mahanya. Kamu takut nanti sepi? Justru berterima kasih ketika orang sadar akan ketuhanan, akan Sang Penciptanya. Ya, itu yang jawab kamu sendiri, yang bisa jawab. Apa yang sepi jika orang itu akan sadar dengan kesadaran dan penuh cinta kasih? Ya, yang sepi apa? Itu kamu sendiri yang jawab. Enggak, yang enggak pantas menjawabnya. Karena ini hanya dongeng. Ya, dipercaya boleh, tidak dipercaya boleh. Dongeng dipercaya keneng, orang dipercaya orang patean. Gitu. Ini hanya untuk cucunya Eyang, bukan untuk kamu. Nah, pelajari tadi tentang Satya Yoga. Ketika bumi berdekatan dengan matahari, maka kesadaran akan muncul, dan munculnya kesadaran dibarengi dengan cinta kasih, love. Ya, welas asih. Ketika welas asih itu ada, itu disebabkan karena adanya sisi feminim, wanita. Wanita yang mampu menerima pesan dari bumi, mampu menerima pesan karena beliau berada di dimensi 4, 5, dan 6, pesan bumi untuk semesta. Ya, yang katakan tadi, makanya jangan berada di ujung jembatan atau di tengah jembatan, tapi beradalah di tepian jembatan. Di tepian jembatan itu aman karena tidak terlalu condong ke kanan atau condong ke kiri, tapi berada di tepian. Suatu saat jika jembatan itu runtuh, engkau akan selamat karena sudah persiapan untuk terjun ke sungai, atau lebih enak lagi membawa tali. Biasa aja tuh ya bro. Mau kau susupi apapun itu gak ngaruh, mau kau beritakan apapun itu gak ngaruh. Ya, biasa aja. Orang yang mempunyai kekuasaan pasti berani membentak. Ya, yang mempunyai kekuasaan pasti berani membentak. Tetapi tanpa dia sadari, kekuasaannya itu tidak ada apa-apanya di Maha Penciptanya. Ya, coba kau cari orang yang tidak punya kekuasaan, mana berani dia membentak, mengancam bahkan.
Ya. Yang kamu ancam dekengannya pusat, dekengannya sang pencipta, ya, dekengannya sang maha. Kekuasaanmu itu hanya ikan teri, ikan sepat, mau makan ikan predator. Rahayu, rahayu dari timur Bengawan. Damailah dengan dirimu. Jangan terlalu ngoyo, nanti stroke. Sil. Jangan terlalu ngoyo, nanti stroke kau. Sabdo Pandito Ratu stroke, lumpuh. Untuk cucunya yang sil yang berani mengatakan dengan kekuasaannya, membentak-bentak eyangnya, kualat engkau nanti, stroke, dan stroke. Sabdo Pandito Ratu, sabdo Sang Hyang Moho Suci lan Moho Kuwasa. Rahayu, rahayu dari timur Bengawan. Sil, berubahlah, jadilah anak yang baik.